rumus cinta itu satu. Kepada Allah dan kepada makhluk itu mirip-mirip. Kalau Anda mencintai atau pengen dicintai oleh suami Anda, saya kiaskan, sebab kalau langsung kepada Allah barangkali belum mudah untuk merasakannya. Sebab yang belum punya rasa cinta serius kepada Allah, bagaimana kita akan bicara tentang cinta? Kita gambarkan cinta kepada suami. Sudah menikah kan? Anggap saya sudah menikah, tidak usah dijawab. Bagaimana seorang yang ingin dicintai oleh seorang suami kalau orang cerdas? Pertama adalah dia akan selalu bisa menghadirkan sesuatu yang disenangi oleh sang suami. Apapun. Dan dengan pasti dia akan menghindari sesuatu yang tidak disenangi oleh suami. Rumusnya sederhana itu. Suami itu paling tidak senang kalau keluar habis isya. Kenapa dia hobi keluar habis isya? Alasannya belanja. Kan ada siang hari. Berarti dia kurang merayu suaminya. Misalnya. Kemudian setelah itu baru merasakan indahnya. Oh iya itu ya. Jadi saat aku patuh kepada suamiku demi cinta. Akhirnya suaminya mencintainya. Itu gambaran sehingga merasakan cinta dalam merayu manusia. Dengan Allah Jalla Jalaluhu rumusnya sederhana. Jalankan yang apa yang Allah perintah. Berkhayal merindu cinta Allah, tapi ternyata dia sering melanggar. Dan jauhi larangannya. Cuman kita kan punya kelemahan. Saya kepleset melakukan yang diharamkan oleh Allah. Bukankah Allah sudah memberikan kesempatan untuk bertobat? Segera kembali bertobat. Sehingga orang yang berusaha melakukan kebaikan, menjalankan perintah Allah untuk dicintai, agar dicintai Allah. Memang begitu, Allah akan mencintai hambanya yang mendekatkan diri kepadanya. Dan Allah juga mencintai hambanya menjauhi kemaksiatan. Cuman ada hamba yang kepleset, manusia. Mahalul khata'i wan nisyani, ada hawa nafsu yang Allah berikan kepadanya. Lalu dia menyesal. Ya, segera menyesal, bertobat, jangan menunda esok hari. Jangan menunda. Lalu dia menyesal, merasa berdosa. Ya. Begitu juga sebenarnya rumusnya dengan manusia. Bagaimana seorang istri sudah bikin kesal suaminya, besok langsung, bang belanja lagi yuk. Nah, minta maaf dulu dong. Kami membuat permisalan kepada manusia, ini untuk pendekatan pemahaman saja. Kalau kita dengan bapak kita melakukan kesalahan, ya bagaimana kita akan minta? Tolong, ayah belikan ini. Sadar dulu, minta maaf, sampai ayah memaafkan, kemudian setelah itu kita minta. Ini dengan sesama saja harus ada adab dan tata keramanya. Bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluhu sang pencipta? Maka bergegaslah memohon ampun kepada Allah. Tobat dengan serius. Kalau sudah kita masuk wilayah tobat dengan serius dan sesungguhnya, seketika itu langsung dikiring oleh Allah, dimasukkan kita wilayah mahbubiyah, orang yang dicintai Allah. Dan Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin. Allah senang dengan orang yang bertobat karena dosa dia. Jadi dari berdosa menjadi dicintai oleh Allah, bertobat. Jadi ada 3 tahapan. Jalankan perintah Allah. Kedua, jauhi larangan Allah. Jika ternyata kepleset, menyesallah, segera minta ampun kepada Allah. Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua apa tadi? Yang kedua apa pertanyaannya? Pembawa acaranya lagi ada di alam kedua. Tanpa hisab. Nah, ini. Tanpa hisab adalah pilihan. Itu termasuk yang disebutkan dalam bahasan kemarin. Adalah itu syafaat khusus dari baginda Nabi. Cuman ada sebagian hamba yang nanti akan mendapatkan kemudahan masuk surga tanpa hisab. Jadi ini adalah spesial ya, hal-hal semacam itu. Ada pilihan, kan Nabi dalam hadis yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, ada orang masuk surga tanpa hisab dengan jumlah begini, jumlah begini, jumlah begini. Maka sama kasusnya, kita meningkatkan kedekatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nanti kita akan dapatkan bagian itu. Cuma ditanya adalah, kita membangun malam itu.
it'amut ta'am, ngasih makan, ifsa'us salam, kemudian sholat tengah malam, menasuniyam. Nanti ini termasuk orang yang diizinkan masuk surga tanpa hisab. Akan tapi itu adalah kejutan daripada amal-amal baik yang sudah kita lakukan. Bisa jadi Anda ini semuanya masuk surga tanpa hisab. Ya, kita minta begitu, hisab itu berat. Man khusib, udhib. Dihisab tuh kayak dihukum sudah. Insya Allah. Jadi berharap saja. Ini itu tadi sama. Apa yang Anda tanyakan tuh. Kalau sudah dicintai oleh Allah, Allah nggak akan menghisab Anda. Mahsyar pun ringan bagi Anda yang orang pada ketakutan di padang mahsyar, diringankan dia. Nyebrang sirat ketakutan dipercepat oleh Allah. Kan enak sudah. Menjadi orang yang dicintai oleh Allah SWT. Waliyullah, kekasih Allah. Itu saja insya Allah. Kalau sudah khauf, tidak ada rasa takut. Alaihim walahum la khaufun alaihim walahum yahzanun. Dia rasa takut, tidak ada gelisah kalau sudah menjadi kekasih Allah. Ya, kekasih Allah orang yang dicintai dengan tadi ciri-ciri tersebut. Bukan harus berjubah begini, bukan. Imamah gede, bukan. Itu pribadi antara diri Anda dengan Allah. Dan kalau kita kembangkan larangan dan perintah Allah itu sederhana kok. Anda baik kepada Allah dan Anda baik kepada sesama manusia. Sesama manusia, memang manusia banyak. Ibumu, ayahmu, anakmu, saudaramu, tetanggamu, pembantumu, dan seterusnya. Baik-baiklah dengan mereka, maka kita akan menemukan kemuliaan. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.